acara syukuran lepas sambut bersama keluarga besar Bukit Barisan Kota dan Kabupaten Provinsi Papua Barat Daya berlangsung hikmat dengan mengusung tema Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Kemudian dari momentum syukuran lepas sambut ini, harapan yang mau dicapai yang termaktub di dalam subtema adalah dengan damai dan sukacita Natal, keluarga besar Bukit Barisan dituntut bersatu untuk menatap hari esok yang lebih baik. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Bupati Asmat Elisa Kambu untuk memberikan sebuah nasihat bijak dan pesan penting kepada seluruh keluarga besar Bukit Barisan pada saat menghadiri momentum syukuran lepas sambut. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus kuasa Kalau saya sebut begini berarti ipar, anak mantu, cucu, anak-anak semua masuk ke sini. Keponakan semua masuk ke sini. Teman-teman dari paguyuban Nusantara yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, saya hormati, saya banggakan. Selamat sore untuk kita semua. Atas nama pribadi dan keluarga, saya ingin menyampaikan selamat Natal, merayakan Natal untuk umat Kristiani, dan selamat tahun baru untuk kita semua, tahun 2023. Kita percaya tahun yang penuh dengan berkah, tahun penuh dengan harapan, tahun yang akan memberikan kita tanda-tanda heran. Yang penting, kau kawan atau teman, kau lawan atau teman, ya kira-kira begitu. Jadi yang penting, jangan berharap kepada siapa-siapa, Tuhan, supaya tahun ini kita akan nikmati tanda-tanda heran berkat dari Tuhan kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga ingin merawat sedikit. Jadi saya ada di sini pribadi Elisa Kambu, anak Bukit Barisan.
anak Mebrak, anak Papua Barat Daya. Jadi bukan bupati itu di Asmat. Jadi saya hadir di sini pribadi ya misalkan, karena diminta untuk mewakili teman-teman dari Bukit Barisan yang lain untuk menyampaikan sepatah kata berkenan dengan lepas sambut sore hari. Saya mengajak kita semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita semua. Tuhan bisa mengantarkan kita semua mengakhiri tahun 2022 dengan selamat, dan saat ini kita ada di tahun 2023. Kita pasti merasakan di antara kita yang hadir ini banyak keluarga kita, banyak orang dekat kita, banyak keluarga kita yang mungkin hari ini tidak bisa bersama-sama kita untuk menikmati tahun 2023. Mereka sudah keluar, tapi Eko dan saya masih ada. Itu berarti Tuhan masih mengizinkan saudara-saudara, ingin saudara-saudara untuk menjadi bekal bagi orang lain. Itu sebabnya kita masih diperkenankan hadir sampai dengan hari ini. Masih ada sore ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, patut kita semua beri apresiasi kepada anak-anak muda kita, generasi muda kita yang telah menggagas acara sore hari ini. Mari kita tepuk tangan, kita beri aplaus untuk tim yang telah menginisiasi perkumpulan kita sore hari ini. Kalau orang tidak ada, kita tidak ketemu. Jadi terima kasih Pak Yeka dengan pasukannya. Kita harap ide yang cemerlang ini, gagasan ini terus dipelihara, dilanjut dalam menjalani tahun 2023 ini. Kita telah melewati tahun 2022. Saya yakin kita semua punya pengalaman masing-masing. Ada suka, ada duka, ada kepahitan, ada yang manis. Kamu yang tahu dan Tuhan yang tahu. Semua kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita lagi, kalau kita hari ini ada di tahun 2023, jangan tangisi masa lalu. Yang 2022 misalnya kamu lupakan dia sudah, jangan pikir nanti kamu pusing sendiri. Jangan ingat nanti kamu pusing sendiri. Ingat yang baik-baik saja. Belum kiamat, masih ada hari esok, masih ada tahun depan, masih ada 2024, dan masih ada waktu-waktu lain lagi. Jadi maksudnya jangan kamu selama ini sudah hidup di sana terus kenapa bisa begini, tidak usah ingat itu lagi, lupakan. Pergi dengan 2023 kita harus bangkit. Sonsor masa depannya lebih baik. Mau bangkit, syarat untuk bisa meraih sesuatu masa depannya lebih baik adalah harus mulai tertib, harus mulai disiplin, harus mulai tenang, tidak usah sibuk dengan orang lain, tidak usah sibuk dengan orang punya masalah, tidak usah berpikir yang ada-ada. Kalau masih bernafas, pikir, bersyukur, itu lebih utama. Yang
Tuhan kasih hikmat untuk kita tetap kerja, fokus pada apa yang ada pada kita saat ini. Yang sebagai politisi fokus, yang pegawai negeri fokus, jangan sibuk dengan politik lagi. Yang sebagai ibu rumah tangga fokus anak-anak, supaya hadirkan generasi Papua Barat Daya yang hebat. Yang muda-muda yang menikah jangan sibuk mabuk, stop mabuk, makan makanan yang baik supaya bikin anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang disiplin. Jadi jangan mabuk baru bikin-bikin, nanti dapat anak yang tidak bisa. Oke? Harus disiplin, jangan juga coba-coba. Kalau dapat teman, kamu ada masih muda-muda tuh, dapat teman harus bergaul baik, bawa datang didoakan baik, diberkati. Ini juga sekalian nasihat kalau kita mau ingin baik. Dari YK dan pasukan sudah mulai tertib, tidak usah sibuk dengan orang punya masalah, tidak usah sibuk dengan orang punya kelemahan. Mari fokus. Lihat, kalau hari ini Tuhan masih kasih saya kehidupan, apa yang saya harus buat untuk Tuhan pertama, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk tugas-tugas atau kepercayaan diberikan oleh negara, oleh Tuhan melalui negara kepada setiap kita masing-masing. Ini yang penting. Ini yang penting. Bapak Ibu saudara sekalian, ini keluarga besar Bukit Barisan, Kota Sorong. Kalau hari ini kamu lihat ada teman-teman dari paguyuban saudara yang lain yang hadir, kita ada di kota ini bukan hanya orang yang baru saja, masih ada saudara-saudara kita yang lain. Tugasmu dan tugasku adalah merajut persaudaraan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Ingat, tempat kuno ini masih ada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita semua ada di sini. Kita adalah saudara. Kita adalah keluarga. Kita adalah teman yang wajib kita harus jaga sama-sama. Kita harus beri tempat yang layak sama-sama. Kita harus menghargai dan ingat, Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kabupaten Sorong adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga dan rawat bersama-sama. Tidak ada yang lebih penting di sini, tidak ada yang lebih hebat di sini. Karena kita semua kota ini maju, karena kita semua provinsi ini ada, karena kita semua, ya, kalau tidak ada orang yang jual barang di pasar, kamu mau makan apa? Dorong juga penting. Kalau tidak ada yang sapu jalan-jalan ini, kamu kota itu orang bilang tidak baik, jelek, tapi mereka yang sapu kota itu adalah kota juga bersih. Jadi semua kita sama. Kita ini datang dari satu sumber yang sama, dari Tuhan. Diambil dari debu tanah. Tanah ini, kalau tanah saja itu masih bisa bermanfaat. Dipindahkan ke pot, tanam apa masih bisa. Tapi kalau debu masih bermanfaat kan tidak? Debu masih bermanfaat tidak? Debu masih bermanfaat? Tidak. Selain disapu dan dibuang. Ya. Maka kalau hidup itu jangan marah orang lain, jangan benci orang lain, jangan pukul orang lain, jangan perlakukan orang lain tidak manusiawi, jangan menindas orang lain. Engkau juga debu, sama dengan saya. Kita semua debu. Maka harusnya kita harus hidup damai, kita harus hidup rukun, kita harus hidup bersama
Kalau ini kita lakukan, oh betapa indahnya kota ini, kemajuan di Papua akan lebih hebat. Tapi kalau kita menganggap orang lain tidak berarti, menganggap orang lain tidak ada guna, tidak bermanfaat, begini saya bicara ini karena kamu yang Bukit Barisan ini masih punya banyak yang kelakuan macam ini. Nah, masih ada yang ya karena bilang datang dari orang Bobot dan yang lain tidak ada apa-apa. Najai sebar mahal, nobalgam, ini sudah harus dikurangi. Karena kita semua sama. Saya ingin kamu yang merantau, kamu yang datang tinggal di kota ini, kamu harus anggap saudara-saudara kita ini adalah keluarga. Kamu harus hidup baik dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, merajut persaudaraan yang rukun di antara kalian. Kalau ini bisa kita lakukan, itulah Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia ini kita harus lebih bangga karena kita ini datang dari berbagai macam latar belakang kita, suku, pulau, warna kulit, agama, tapi kita satu dalam wadah negara kesatuan Indonesia. Kita disatukan dalam semangat itulah, maka kita harus hidup berdampingan. Kita harus melihat ini bukan perbedaan, tapi keberagaman yang harus kita pelihara sama-sama. Jadi bukan perbedaan ya, ini keberagaman. Ini berkat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Tuhan jadikan Papua Barat Daya ini, dia tidak suruh kita tinggal sendiri. Dia masih suruh malaikat-malaikat lain juga datang bersama-sama kita. Saudara-saudara kita dari berbagai belahan dunia yang lain. Mereka yang pernah datang membawa pendidikan untuk kita semua. Mereka yang membawa agama untuk kita sehingga hari ini kita bisa kenal Tuhan. Kita bisa sekolah, kita bisa ada seperti ini karena orang-orang kita. Kata orang bijak, ya, berbahagia orang yang menghargai sejarah masa lalu. Jadi kita ada ini kenal saudara-saudara kita yang lain. Orang yang baru sekarang benar-benar hebat-hebat itu karena ada orang Biak, ada orang Kokoda, ada orang Ambon, ada orang mereka yang datang di sana. Baru kita ada seperti ini. Jadi kita harus sama-sama. Nah, ini penting untuk kita semua. Ini umum ya. Selanjutnya saya kembali ke Yeri dan ke pasukan Bapak Yermias Bukit Barisan. Hidup ini tidak boleh terlalu mencurigai orang lain. Terus hidup ini juga tidak boleh bergantung kepada orang lain. Jadi percayakan hidup ini sepenuhnya sama Tuhan seperti tadi. Apapun yang kita dapatkan, kita harus yakin bahwa itu memang berkat Tuhan untuk saya saat ini. Ya kita tidak boleh mendahului Tuhan. Tidak bisa gagal maju di PER, tidak gagal. Oh ini kok di antara yang halangi, ini yang halangi, tidak boleh. Jadi yang begini-begini harus dilupakan. Mulai tertib, jaga saudara-saudaramu, keluargamu, ini harus dipelihara, dikunjungi semua. Keponakan, ipar, supaya kita tetap bersatu dalam membangun kehidupan keluarga kita dari berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya politik. Politik ini terbatas.
Anggota DPR terbatas, bupati wali kota juga hanya satu orang saja, kepala dinas juga hanya terbatas. Kenapa kita harus sampai mau mati? Jadi harap kita harus tetap mensyukuri apa yang kita nikmati bersama-sama. Saya berpesan, tidak boleh hanya ini saja. Nanti setelah ini mungkin akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan. Mungkin berapa, 1 bulan, 3, 6 bulan sekali kumpul sama-sama kah, arisan kah atau apakah, supaya bisa duduk bersama-sama untuk diskusi hal-hal yang penting. Jangan menceritakan kelemahan orang, jangan memfitnah orang, apalagi membenci orang. Tidak boleh. Kita harus mengasihi. Kita bicara kita punya keperluan, kita rencanakan kita punya keperluan, apa yang kita ingin mengerjakan. Jadi jangan bicara orang punya masalah, orang punya kekurangan. Tidak boleh. Itu nanti dosa. Saya rasa itu yang mungkin saya ingin pesankan, sampaikan untuk keluarga besar Bukit Barisan. Dan tadi kakaknya, jadi ini kita Bukit Barisan ini kita ambil itu jalan raya itu. Dari mulai dari kabupaten dia putar sampai di Serowan, Saud, Koma-Koma, turun di Sedek situ, di Hafak situ, Separares situ, turun di Sein, turun di Kabil situ, sampai di Kabupaten Petmabe, nanti perluas ya turun sampai Wego, Beswaren, Sengguir, Keyin, ya dia turun ke sana. Nanti ikut anak-anak keluarga itu. Tidak ada kaitan acara ini dengan situasi yang terjadi saat ini, tidak ada. Ini kita kumpul keluarga, kita acara bersama-sama, kita syukuri tahun ini. Jadi tidak ada kaitan dengan yang lain-lain, karena itu belum baku. Ini kalau mau pi perang itu, mau pi berburu, jangan ribut dari jalan pergi, nanti babi bisa berdiri lari, binatang lari. Jadi diam-diam saja, nanti pelan-pelan sampai di tempatnya tombak babi baru bisa berteriak begitu. Jadi masih jauh, jadi jangan sampai ada yang. Sekali lagi minta maaf untuk semua yang hadir ya. Jangan sampai ada yang pikir ini ada acara ini ada kaitan dengan yang lain-lain, tidak ada. Saya Bupati Asmat. Ya. Saya masih ada di sana, tugas saya ada di sana. Saya masih urusan di Papua Selatan sana. Begitu. Nanti kalau waktunya negeri memanggil ya, itu ceritanya lain. Jadi kalau acara hari ini tidak ada kaitan dengan itu. Ini acara silaturahim biasa. Nanti kalau waktunya ada negeri memanggil, saya bisa pulang. Kalau saya di Asmat itu sudah aman. Mau ingat diri, mau pikir kekayaan, untuk apa saya datang ini capek-capek uang biaya ke sini. Sudah ada yang siap untuk saya nikmati di sana. Tapi kalau memang nanti waktunya negeri harus menuntut kehadiran, kita pulang kembali ke negerinya melalui jalan lain. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf kalau saya tidak bicara sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi terima kasih untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih untuk panitia. Terima kasih untuk
yang bisa memobilisasi rekan-rekan untuk hadir di tempat ini. Saya berdoa Bapak Ibu setelah acara ini kembali ke rumah, ke lingkungannya. Tuhan menyertai. Tuhan akan terus mengawal Bapak Ibu saudara-saudara semua. Yang pasti kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan mungkin agenda yang berbeda. Kira-kira begitu. Sampaikan salam hangat dari saya dan keluarga untuk suami kalau tidak sempat datang, untuk istri kalau belum sempat ke sini, untuk pacar kalau belum sempat ke sini, untuk rekan-rekan di lingkungan. Sampaikan salam untuk mereka semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Saya punya satu lagu untuk kita tutup. Ya, ini